Halo anak-anakku seluruh kelas 12, dimanapun kalian berada saat ini, senang kembali bertemu dengan kamu melalui video ini dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan ini, pada video ini Ibu akan membahas prediksi soal SNBT. SNBT itu adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Sukses SNBT dengan masuk perguruan tinggi negeri impian adalah harapan kamu kan? Kebanggaan bagi kami guru-guru dan juga orang tua. Seiring dengan meningkatnya standar penerimaan calon mahasiswa dari tahun ke tahun, kita membutuhkan strategi untuk menaklukkan soal-soal SNBT. Nah, Ibu harap video ini adalah salah satu yang sharing dengan kamu, yang bisa menolong kamu atau berbagi dengan kamu bagaimana cara cepat menjawab soal-soal SNBT. Pada tahun ini soal-soal SNBT itu adalah mengenai tes skolastik, yaitu penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di video ini Ibu akan menyajikan penalaran umum. Bagaimanakah penalaran umum itu disajikan seperti soal yang akan dibuatkan di SNBT nanti, dan bagaimana cara cepat untuk menjawabnya. Dengarkan penjelasan Ibu dan mari kita belajar bersama. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Izinkan Ibu membacanya untuk kamu. Konsumen menyukai handphone yang daya baterainya tahan lama atau tahan 14 jam atau lebih, harga di bawah 6 juta rupiah, dan memiliki kapasitas RAM yang besar atau 4 GB atau lebih. Handphone A memiliki daya baterai yang tahan hingga 16 jam dengan harga 6 juta rupiah dan RAM 4 GB. Handphone B memiliki daya baterai yang tahan hingga 13 jam dengan harga 5 juta rupiah dan RAM 8 GB. Handphone C dijual dengan harga 5,5 juta rupiah, daya tahan baterai hingga 15 jam dan RAM 8 GB. Simpulan berikut yang benar adalah: A. Handphone A paling laku di pasaran. B. Handphone B paling laku di pasaran. C. Handphone C paling laku di pasaran. D. Ketiga handphone sama lakunya di pasaran. E. Handphone A dan C sama lakunya di pasaran. Untuk menjawab soal nomor 1, mari kita gunakan tabel untuk membantu kita lebih mudah memetakan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan nomor 1 tersebut. Nah, di dalam tabel ini kita buat nanti kolomnya 4 dan lajurnya juga 4. Ada di sana nama HP, kemudian apa yang diinginkan oleh soal tersebut. Nah, yang pertama, HP keinginan konsumen, katanya baterainya 14 jam atau lebih, kemudian harganya harus di bawah 6 juta, RAM-nya juga harus 4 GB atau lebih. Nah, itu adalah HP keinginan konsumen atau HP ideal. Nah, kemudian HP A baterainya 16 jam, harganya 6 juta, kemudian RAM-nya 4 GB. Nah, dalam konsep ini sesuai dengan keidealan HP yang diinginkan oleh konsumen, berarti baterainya oke, kemudian RAM-nya juga oke. Tapi harganya ini adalah harga 6 juta, bukan di bawah 6 juta. Kemudian HPB. HPB itu baterainya tahan 13 jam, harganya 5 juta dan RAM-nya 8 GB. Nah, untuk ini harganya oke, RAM-nya oke, tetapi baterainya cuma tahan 13 jam, padahal HP ideal keinginan konsumen itu adalah 14 jam. Kemudian HP C atau handphone C, baterainya tahan 15 jam, harganya 5,5 juta, RAM-nya adalah 8 GB. Maka untuk idealnya sebuah HP yang diinginkan oleh konsumen, untuk HP C ini semua dimiliki karena dia 15 jam di atas 14 jam, kemudian di bawah 6 juta harganya, HP C cuma 5,5 juta. Kemudian kalau keinginan konsumen itu HP-nya, RAM-nya itu memiliki 4 GB, kalau HP C ini 8. Nah, berdasarkan ini maka simpulan yang benar untuk pertanyaan handphone manakah yang paling laku di pasaran, maka jawabannya adalah C. Handphone C paling laku di pasaran karena keidealan yang diinginkan oleh konsumen terdapat pada handphone C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karin, Lisna, Mary, Nano dan Ogi saling berteman baik. Setiap hari mereka selalu berangkat ke sekolah bersama-sama. Anak yang posisi rumahnya paling jauh dari sekolah akan mulai menjemput teman-teman lainnya hingga anak yang posisi rumahnya paling dekat dengan sekolah.
Lisna selalu menjemput Karin setelah dia dijemput oleh Mary. Nano menjadi anak terakhir yang dijemput. Posisi rumah Ogi terletak di antara rumah Lisna dan rumah Mary. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Letak rumah Ogi adalah yang paling jauh dari sekolah. B. Letak rumah Lisna adalah yang paling jauh dari sekolah. C. Letak rumah Nano adalah yang paling jauh dari sekolah. D. Letak rumah Karin adalah yang paling dekat dari sekolah. E. Letak rumah Nano adalah yang paling dekat dari sekolah. Untuk menjawab soal nomor 2, kita memerlukan tabel sebanyak 5 kolom. Kemudian tabel ini mengarah ke sebelah kanan, itu kita nyatakan semakin mendekati sekolah. Makin ke kanan, makin dekat ke sekolah. Kemudian kita akan memeriksa soal. Di sana tertulis sebuah pernyataan yang pasti 100%, yaitu Nano menjadi anak yang terakhir yang dijemput. Berarti Nano lah yang paling dekat rumahnya dengan sekolah. Karena tadi dikatakan di sebuah pernyataan yang ada di soal itu, anak yang posisi rumahnya paling jauh dari sekolah akan mulai menjemput teman-temannya. Sementara Nano adalah yang terakhir dijemput. Berarti Nano lah yang paling dekat rumahnya dengan sekolah. Kemudian Lisna akan menjemput si Karin setelah dia dijemput oleh Mary. Artinya Lisna itu rumahnya lebih jauh ke sekolah daripada si Karin, tetapi lebih dekat rumahnya ke sekolah daripada si Mary. Kemudian dikatakan di sana bahwa posisi rumah si Ogi berada di antara si Mary dengan si Lisna. Begitulah kita tempatkan nama-nama itu pada tabel yang sudah kita buatkan tersebut. Maka jawaban atas pertanyaan nomor 2 ini adalah E. Rumah Nano adalah yang paling dekat dari sekolah. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Anton, Bagas, Cici, Dennis, dan Elizabeth adalah 5 orang diplomat. Anton dapat berbicara dalam bahasa Mandarin dan Jepang. Bagas dapat berbicara dalam bahasa Arab, Inggris, dan Perancis. Cici hanya dapat berbicara bahasa Jepang. Dennis dapat berbicara bahasa Mandarin, Inggris, dan Perancis. Elizabeth dapat berbicara bahasa Arab dan Jepang. Nah, pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah, untuk mempermudah jawaban yang barusan Ibu bacakan untuk kamu, kita juga memerlukan sebuah tabel. Tabel itu akan kita isi dengan kolom dan lajur yang berisi tentang bahasa-bahasa yang diketahui atau yang dikuasai oleh diplomat dan juga nama-nama diplomat tersebut. Nah, Anton dapat menggunakan bahasa Mandarin dan Jepang. Bagas dapat menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Cici hanya dapat menggunakan bahasa Jepang. Dennis dapat menggunakan bahasa Inggris dan Perancis. Kemudian Elizabeth dapat menggunakan bahasa Jepang dan Arab. Kalau kita perhatikan, yang memerlukan penerjemah ketika diplomat ini bertemu adalah Cici dan Bagas. Mengapa? Karena Cici tidak mengetahui bahasa yang dikuasai oleh Bagas, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Sedangkan Bagas juga tidak mengetahui bahasa yang dikuasai oleh Cici, yaitu bahasa Jepang. Kemudian yang memerlukan penerjemah yaitu Cici dan Dennis. Karena Dennis juga tidak mengetahui bahasa Jepang yang dikuasai oleh Cici, dan Cici pun tidak mengetahui bahasa Inggris dan Perancis yang dikuasai oleh Dennis. Namun dalam pilihan pertanyaan yang benar adalah Bagas dan Cici, karena tidak ada opsi yang menunjukkan Cici dan Dennis. Dengan demikian jawabannya adalah C, Bagas dan Cici. Kita lanjut soal berikutnya. Di dalam sebuah kelas terdapat 5 siswa, yaitu Jackie, Ellen, Fikri, Fahri, dan Suparman yang sedang mengerjakan soal ujian susulan. Kecepatan pengerjaan soal ujian tersebut tercatat sebagai berikut. Yang pertama, Fikri lebih cepat menyelesaikan soal dibandingkan Ellen meskipun kalah cepat dari Fahri. Yang kedua, Suparman adalah siswa yang paling cepat mengerjakan soal ujian tersebut setelah Jackie. Yang ketiga, Jackie memiliki kecepatan yang sama jika dibandingkan dengan Fahri. Nah, berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Jackie mempunyai kecepatan yang sama dengan Ellen. 2, Ellen kalah cepat dibandingkan Fahri. 3, Fahri kalah cepat dibandingkan Suparman. 4, Jackie kalah cepat dibandingkan
Fikri. Nah, simpulan yang tepat dinyatakan oleh nomor A 1, 2, dan 3 saja, B 1 dan 3 saja, C 2 dan 4 saja, D hanya 4 yang benar, E semua pilihan benar. Maka untuk menjawab soal yang barusan Ibu bacakan untuk kamu, kita juga memerlukan tabel. Semakin ke kanan berarti semakin lambat mengerjakan soal, ke kiri dia adalah makin cepat mengerjakan soal. Nah, baru kita akan melihat manakah yang 100% benar yang bisa kita tempatkan di dalam tabel tersebut. Di sana dikatakan bahwa Suparman adalah siswa yang paling cepat mengerjakan soal ujian tersebut setelah Jeki. Berarti Suparman adalah nomor 2 tercepat setelah Jeki. Berarti Jeki masuk di nomor 1. Kemudian dikatakan Jeki memiliki kecepatan yang sama jika dibandingkan dengan Fahri. Berarti Jeki dan Fahri berada pada urutan yang nomor pertama, sedangkan urutan nomor 2 adalah Suparman. Kemudian disebutkan di sana, Fikri lebih cepat menyelesaikan soal dibandingkan Ellen meskipun kalah cepat dengan Fahri. Artinya, Fikri itu lebih lambat dari Fahri tetapi lebih cepat dari si Ellen. Otomatis si Ellen lah yang paling lambat menyelesaikan soalnya. Jadi urutannya adalah Jeki atau Fahri, Suparman, Fahri, Fikri, dan Ellen. Itulah urutan mulai dari urutan yang pertama sampai kepada urutan yang terlambat menyelesaikan soal tersebut. Maka jawaban simpulan yang dinyatakan yang benar adalah C, yaitu 2 dan 4 saja. Yaitu apa itu? Ellen kalah cepat dibandingkan dengan Fahri karena Ellen adalah yang paling lambat mengerjakan soal. Kemudian nomor 4, Jeki lebih cepat dibandingkan dengan Fikri. Iya, karena Jeki itu adalah tercepat menyelesaikan soal sama dengan si Fahri. Kemudian itu adalah jawaban yang paling benar, yaitu C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Selama 6 hari dalam sepekan, sebuah sanggar seni mengadakan kursus kelas musik, yaitu piano, gitar, biola, drum, dan musik tradisional. Pada hari Minggu tidak ada kelas latihan. Setiap hari kursus dibuka dengan satu kelas musik utama, tetapi setiap 2 hari sekali diberikan tambahan kelas vokal. Pada hari Selasa ada kelas piano dan kelas vokal. Sementara itu, kelas lain diatur sebagai berikut. Yang pertama, hanya kelas gitar yang diberikan 2 kali dalam seminggu, tetapi tidak boleh berurutan. Yang kedua, kelas biola dilaksanakan di antara kelas piano dan kelas drum. Yang ketiga, kelas musik tradisional dilaksanakan dengan kelas vokal. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kelas vokal dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu. Yang kedua, pada hari Jumat hanya ada kelas gitar. Yang ketiga, pada hari Kamis selain ada kelas drum, juga ada kelas vokal. Yang keempat, kelas biola dilaksanakan pada hari Rabu tanpa kelas vokal. Maka pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3 saja, B 1 dan 3 saja, C 2 dan 4 saja, D hanya 4 yang benar, E semua pilihan benar. Untuk menjawab soal yang barusan Ibu baca kepada kamu, kita juga membutuhkan bantuan tabel untuk mempermudah kita mengkalkulasikan bagian-bagian yang kita anggap nanti penting untuk menjawab pertanyaan, yang terdiri dari lajur dan kolom. Di lajur atau di kolom tersebut bisa kita tuliskan nama-nama hari dan nama kelas musik yang terdapat di dalam soal bacaan kita itu. Nah, kemudian kita akan melihat manakah yang fakta 100% yang pertama sekali yang harus kita masukkan ke dalam tabel. Kita boleh perhatikan bahwa pada hari Selasa ada kelas piano dan kelas vokal. Otomatis pada hari Selasa itu kita checklist ada piano dan ada vokal. Nah, kemudian dikatakan di sana apabila dilaksanakan kelas vokal, maka juga akan berlangsung kelas musik tradisional sesuai dengan pernyataan yang ada di soal kita. Otomatis pada hari Selasa ada kelas musik tradisional. Kemudian dinyatakan juga di sana bahwa kelas vokal itu diberikan 2 hari sekali atau sekali dalam 2 hari. Kalau dimulai dengan hari Selasa les vokal, maka akan diulang kembali pada hari Kamis dan pada hari Sabtu. Otomatis kelas vokal itu terjadi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau terjadi kelas vokal, maka otomatis juga terjadi kelas musik tradisional. Otomatislah musik tradisional dan vokal itu dilaksanakan hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Selanjutnya yang mau kita periksa kembali, di dalam soal kita itu di sana dikatakan kelas biola dilaksanakan di antara kelas piano dan kelas drum. Sementara
kelas piano itu sudah terjadi pada hari Selasa. Otomatis yang di antara kelas piano dan kelas drum itu berarti antara hari Selasa dan satu lagi hari. Kalau kita katakan antara hari Selasa dengan hari Minggu, sementara hari Minggu dinyatakan dalam soal kita itu tidak ada latihan, otomatis hari Selasa dan hari Kamis lah yang menjadi les yang dilaksanakan untuk piano dan drum tersebut, karena memang tadi di fakta pun hari Selasa lah dilaksanakan piano, otomatis biola akan dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, selanjutnya di dalam pernyataan dikatakan bahwa kelas gitar itu diberikan 2 kali seminggu tetapi tidak boleh berurutan. Kalau kita lihat tabel, maka yang kosong adalah pada hari Senin dan pada hari Jumat. Otomatislah gitar itu dilaksanakan pada hari Senin dan hari Jumat. Dan untuk mengetahui jawaban dari soal tersebut, dikatakan bahwa jawaban yang pertama adalah 1, 2, dan 3 dinyatakan benar. Apakah 1, 2, dan 3 itu? Ibu bacakan untuk kamu. 1. Kelas vokal dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau kita lihat tabel itu benar. Yang kedua, pada hari Jumat hanya ada kelas gitar. Kalau kita lihat tabel itu juga benar. Yang ketiga, pada hari Kamis selain ada kelas drum juga ada kelas vokal, dan itu juga benar. Kemudian nomor 4, kelas biola dilaksanakan pada hari Rabu tanpa kelas vokal, itu juga benar. Maka yang menjadi jawaban untuk soal tersebut adalah E, semua jawaban benar. Demikianlah beberapa contoh soal penalaran umum yang bisa Ibu berikan kepada kamu. Ibu berharap kamu bisa menyelesaikan semua ujian yang akan kamu ikuti pada seleksi nasional berdasarkan tes, dan harapan Ibu kamu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan impian kamu, dan harapan Ibu juga kamu tetap semangat dan tetaplah belajar.